Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inai Morsantri, NIM 18030640. Saya Felix Fernando Purba dengan NIM 1803060088. Di sini Kenalkan, nama saya Yuswa Imanuruk. Saya dari program studi peternakan Fakultas Pertanian. kami akan menjelaskan praktikum anatomi dan fisiologi pada ternak kelinci dengan dosen pengampu Ibu Tati Pidianasari SPTMP. Di sini kami menjelaskan sistematika pada kelinci. Kelinci atau Orithalamus fumiculus dengan kingdom Animalia, superphylum Chordata, phylum Vertebrata, kelasnya Mammalia, ordonya itu Logomorphic. Kemudian kita masuk ke anatomi eksternal pada kelinci. Yang pertama yaitu kaput atau bagian kepala, yang kedua itu kolum atau bagian leher, yang ketiga itu trunkus atau badan, yang keempat itu ekstremitas librae atau bagian bawah, yang terakhir itu caudal atau ekor. Di sini saya ingin menjelaskan bagian kaput atau kepalanya. Yang pertama itu ada 5 oris atau mulutnya. 5 oris ini terbagi dua. Labium superior itu yang paling atas, yang di bawah itu labium inferior. Nah, ini pada fibrisainya atau rambut-rambut yang di atas labium superior ini. Dan ada nares externus atau lubang hidung bagian luar yang ini. Dan ada organovirus. Nah, organovirus ini terbagi menjadi 3. Ada kornea, ada iris, dan ada pupilnya. Ane auditus atau telinganya. Kemudian kita masuk ke trunkus atau badan. Yang pertama yaitu toraks atau tulang leher, yang kedua itu abdomen atau perut, yang ketiga itu dorsum atau punggung, yang keempat itu glutae atau pinggul. Di sini kami ingin menjelaskan bagian ekstremitas librae. Yang pertama itu ada karpus yang di bagian ini, ada metakarpus di bagian ini, dan digitinya pada jari-jari yang ini. Kita masuk ke saluran pernapasan. Yang pertama udara masuk ke lubang hidung, kemudian setelah dari lubang hidung masuk ke trakea. Trakea itu berada di atas esofagus, kemudian itu masuk ke esofagus. Setelah dari esofagus masuk ke bronkus, di mana bronkus ini terbagi menjadi 2, yaitu sinister dan dexter. Yang membedakannya yaitu dexter dia yang lebih besar. Kemudian setelah dari bronkus masuk ke pulmo atau paru-paru dan disebarkan ke seluruh tubuh. Kita masuk ke sistem pencernaan atau digestoria. Yang pertama, makanan itu masuk ke humoris atau mulut, kemudian masuk ke faring, saluran makanan, kemudian masuk ke esofagus, kemudian masuk ke ventriculus, kemudian masuk ke intestinum tenue atau usus halus, di mana usus halus ini terbagi menjadi 3, duodenum, jejunum, dan ileum. Kemudian masuk ke cecum, kemudian masuk ke kolum, kemudian masuk ke rektum, dan terakhir keluar melalui anus. 3. Di sini saya ingin menjelaskan sistem reproduksi pada kelinci jantan. Nah, yang pertama itu ada testisnya yang ini, dan yang setelahnya itu ada penisnya yang ini. Setelah itu ada epididymis. Nah, di epididymis ini ada bagian-bagiannya, yaitu kaput epididymis dan korpus epididymis.
Nah, setelah itu dia ada kaudal atau ekornya yang ini. Kemudian kita masuk ke bagian otak. Yang pertama ada hemisfer cerebri atau otak besar, kemudian masuk ke cerebrum atau otak kecil, kemudian medula oblongata, yaitu yang berfungsi sebagai pengatur saraf-saraf otak. Di sini saya ingin menjelaskan karpopagi. Karpopagi, kelinci termaksud dalam jenis pseudoruminan, yang dimana kelinci mempunyai sistem pencernaan monogastrik dengan perkembangan sekum dan kolon yang seperti ruminansia. Kopropagi itu dimana sistem kelinci di malam hari yang memakan fesesnya yang berbentuk hasil fermentasi yang berbentuk cairan yang mengandung banyak nutrien dan vitamin.